Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini. Dari beberapa cuplikan video di depan juga teman-temanku semuanya. Dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita olahraga untuk hari ini. Bagi teman-temanku semuanya yang baru berjumpa dengan channel ini, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini tentunya. Baik ya teman-temanku semuanya, kali ini kita akan membahas beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini tak kalah menarik tentunya, yaitu dengan pembahasan 4 pemain bintang yang berpotensi pindah klub di tengah ajang Piala Dunia 2026. Siapakah dia dan apakah rumor ini benar, akan kita bahas. Dari beberapa informasi berita olahraga tentunya bahwa Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tentunya, yaitu mendatangkan bukan hanya menyajikan drama di lapangan, turnamen ini juga bisa membuka panggung bagi rumor-rumor transfer besar yang melibatkan sejumlah pemain top Eropa. Setelah liga-liga domestik Eropa berakhir seiring negara, yaitu peserta telah mempersiapkan skuad terbaiknya, klub dan agen mulai bergerak lebih awal untuk membaca pasar tersebut. Situasi ini juga membuat para pemain tentu berpotensi menjadi sorotan ganda tentunya, yaitu tampil di panggung sebesar dan sekaligus menghadapi ketidakpastian masa depan mereka, yaitu menurut laporan juga tentunya, yaitu paling tidak ada 4 nama pemain yang diperkirakan bakal menjadi pusat perbincangan sepanjang musim panas mendatang, yaitu mulai dari bintang Real Madrid hingga gelandang muda Inggris. Masing-masing mereka dinamika, kontribusi, dan situasi tim membuat masa depan menjadi tanda tanya. Untuk yang berikutnya, untuk urutan pertama ya teman-teman ya, yaitu Vinicius Junior dan sisa kontrak yang jadi sorotan. Untuk Vinicius sendiri, yaitu menjadi salah satu pemain yang paling menonjol dalam daftar ini. Dan Real Madrid juga diyakini tidak ingin kehilangan pemain yang sedang memasuki masa keemasan. Namun kontraknya menjadi isu besar seperti yang dilaporkan berita olahraga, yaitu sang winger yaitu mencari klub pada akhir Oktober dan ia tidak berminat memperpanjang kontraknya saat Piala Dunia berakhir nanti pada masa kerjanya akan memasuki tahun terakhir. Kondisi ini membuat Madrid berada dalam posisi yang sangat sulit. Untuk melepasnya gratis jelas bukan opsi tentunya, dan untuk sementara negosiasi terhambat oleh hubungan yang kurang harmonis dan dengan pelatih Xabi Alonso. Situasi yang semakin rumit karena klausul rilisnya mencapai 1 juta euro. Namun untuk nominal tersebut membuat transfer pemain terlibat mustahil. Namun kontrak yang menipis bisa membuat skenario lain yang tidak kalah dramatis selama musim panas tentunya. Untuk urutan kedua tentunya ya teman-teman, yaitu adalah Bruno Fernandes menunda pembicaraan masa depan. Yaitu nama tersebut yaitu datang dari Manchester United tentunya, yaitu kontrak Bruno Fernandes juga akan tersisa 1 tahun pada turnamen berakhir tentunya, atau turnamen berlangsung teman-teman. Yaitu pada saat ini juga dia juga telah memaksakan sang gelandang juga memikirkan langkah jarak panjang mereka, yaitu pemain yang berusia 31 tahun itu pernah telah menegaskan, ya lebih tepatnya telah menegaskan, yaitu bahkan tidak akan membicarakan dengan siapapun soal masa depan sampai Piala Dunia selesai. Yaitu meskipun begitu, untuk dinamika pasar juga dan modern, yaitu membuat komitmen tentunya yaitu sulit untuk dipertahankan. Klub-klub besar ingin memastikan arah untuk strategi juga mereka lebih awal, begitu pula agen pemain. Dan untuk pada musim panas ini, Bruno Fernandes sempat diminati Al Hilal dari Arab Saudi tetapi telah memutuskan bertahan. Kini muncul pandangan bahwa Manchester United tidak akan menghalangi jika memilih menerima tawaran baru baik dari Eropa maupun dari Timur Tengah.
Baik itu untuk yang telah mengingat juga usianya dan nilai kontraknya mulai menipis. Untuk urutan ketiga yaitu jatuh kepada Scott McTominay dan daya tarik dari klub-klub besar Eropa. Untuk Scott McTominay sendiri yaitu mungkin tidak berada di pusat rumor, yaitu setenar dua pemain yang sebelumnya, tapi posisinya tetap menarik untuk dipantau. Untuk Napoli sendiri yaitu masih memiliki kontrol lebih besar atas masa depannya karena kontraknya baru akan menyisakan 2 tahun ketika ia tampil di Piala Dunia bersama Skotlandia. Selama 2 musim terakhir ini ia tampil konsisten di Serie A, dan hal ini yaitu untuk meningkatkan minat dari sejumlah klub besar Eropa selain dari klub Italia. Untuk lainnya, dan ia ada pula ketertarikan dari Timur Tengah yang bisa menggoda bila tawarannya besar. Kondisi ini juga telah menciptakan dilema bagi Napoli untuk menjual untuk selagi harga bisa jadi pilihan dari rasional. Meski sebuah keputusan semacam itu mungkin tidak ideal bagi pelatih dan nasional dari Steve Carque yang ingin skuadnya fokus pada turnamen, teman-teman. Untuk urutan keempat yaitu jatuh kepada Adam Wharton. Nama muda yang bikin jadi kejutan, yang bisa jadi kejutan, yaitu Adam Wharton mungkin yaitu terlihat pada kecilnya peluang untuk pindah, tetapi situasinya bisa menjadi diabaikan. Untuk gelandang yang berusia 21 tahun itu masih terkait kontrak dalam jangka panjang hingga 2029 bersama Crystal Palace. Dan timnya terus berkembang semenjak kedatangannya dari Blackhammer Rovers tentunya. Namun performanya semenjak bergabung dengan banyak klub papan atas yaitu telah memantau dan klub-klub yang rutin bermain di Liga Champions yaitu bisa saja menguji komitmen dari Crystal Palace dengan tawaran besar pada musim panas nanti tentunya. Untuk Adam Wharton sendiri itu diperkirakan akan masuk skuad Inggris di bawah Thomas Tuchel tentunya. Jika tampil menonjol di panggung besar spektakuler, baik itu dari spektakulasi juga tempat masa depan, untuk masa depannya sendiri mungkin tidak terhindarkan tentunya. Untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam pertengahan segmen kita di video ini, teman-teman. Bagi teman-temanku semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan tinggalkan jejak jika pembahasan yang saya sampaikan ini merupakan pembahasan yang menarik. Silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini, teman-teman. Untuk pembahasan yang akan kita bahas juga dalam pertengahan segmen video kita untuk hari ini yaitu adalah krisis bek kanan Real Madrid tetap ogah belanja di bursa transfer Januari, teman-teman. Real Madrid kembali tentunya, yaitu masalah di lini pertahanan usai badai cedera kembali, teman-teman, yaitu telah menerpa skuad tersebut dan posisi bek kanan kini menjadi titik paling rawan dalam kompetensi tim tersebut. Trent Alexander-Arnold yaitu kembali mengalami cedera dan harus menepi dalam waktu yang cukup lama. Situasi ini tersebut yaitu semakin memperparah kondisi ketika Dani Carvajal juga belum pulih sepenuhnya. Untuk kondisi yang seperti ini juga banyak pihak yang memperkirakan Real Madrid akan aktif di bursa transfer Januari untuk kebutuhan akan bek baru yang dianggap sangat mendesak tentunya. Yaitu Real Madrid justru tidak berencana melakukan pembelian pemain di posisi tersebut. Keputusan ini juga menimbulkan tekanan besar bagi pemain yang tersedia pada saat ini. Absennya Trent Alexander-Arnold dan Carvajal jadi masalah yang sangat serius. Untuk cedera Trent Alexander-Arnold sendiri yaitu kembali menambah panjang daftar masalah di pertahanan Real Madrid untuk pemain asal Inggris itu, yang sebelumnya juga sempat absen akibat cedera yang dialami pada September.
Untuk terbaru ini dia telah membuat tren harus kembali menepi dan setidaknya yaitu selama 2 bulan. Untuk kondisi tersebut membuat Real Madrid kehilangan 2 bek kanan sekaligus dalam waktu yang sama tentunya. Untuk di sisi lain juga Dani Carvajal masih menjalani proses pemulihan usai operasi. Untuk bek senior tersebut belum bisa kembali memperkuat tim dalam waktu dekat ini tentunya. Untuk yang berikutnya yaitu pertandingan yang berikutnya ya lebih tepatnya Real Madrid akan bertemu Celta Vigo pada tanggal 8 Desember 2025 jam 3 malam waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia tentunya teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu Real Madrid tidak akan belanja bek kanan di Januari tentunya. Yaitu masalah krisis bek kanan semakin nyata tentunya, dan Real Madrid juga dikabarkan tidak akan mencari pemain baru pada bursa transfer Januari. Untuk laporan ini juga telah menyebutkan bahwa manajemen tetap berpegang pada kebijakan internal mereka. Untuk pelatih Xabi Alonso kini tidak memiliki satupun bek kanan murni yang siap dimainkan, namun kondisi tersebut belum mengubah sikap klub untuk masuk ke dalam pasar transfer tentunya. Real Madrid dikenal jarang untuk melakukan belanja besar tentunya pada bursa transfer pada musim dingin. Klub lebih memilih menjaga kestabilan keuangan dan komposisi jangka panjang untuk tim itu sendiri. Dan untuk Valverde dan Asensio yaitu menjadi solusi darurat. Yaitu sebagai pengganti juga Real Madrid akan mengandalkan Federico Valverde untuk mengisi posisi bek kanan tersebut, dan gelandang asal Uruguay itu yaitu sebelumnya beberapa kali tampil cukup solid di posisi tersebut. Selain Valverde dan nama lain sebagai Raul Asensio juga akan mendapatkan menit bermain lebih banyak. Pemain yang muda yang dianggap memiliki fleksibilitas yang bisa dimanfaatkan di lini belakang. Baik itu dari Eder Militao juga yaitu menjadi opsi tambahan jika situasi semakin genting. Yaitu untuk namun juga untuk seluruh beban tetap berada di pundak pemain yang sejatinya bukan karena bek kanan murni tentunya teman-teman. Untuk top klasemen La Liga pada pekan ini yaitu Barcelona berada pada peringkat pertama dengan torehan poin 37. Peringkat kedua yaitu adalah Real Madrid dengan torehan poin 36. Peringkat ketiga yaitu adalah Villarreal dengan torehan poin 32 teman-teman. Untuk yang berikutnya kita akan masuk di akhir segmen kita untuk hari ini ya teman-teman ya. Bagi teman-temanku semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung, silakan tinggalkan jejak di channel ini dengan pembahasan. Jika pembahasan yang saya sampaikan ini adalah merupakan pembahasan yang menarik, silakan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini. Yaitu dengan pembahasan yang akan kita bahas, Kylian Mbappe, panas rekor gol Ronaldo terancam tumbang musim ini. Kylian Mbappe berpeluang besar menorehkan prestasi sejarah bersama Real Madrid pada musim ini, yaitu penyerang asal Prancis itu berada di luar jalur yang tepat untuk memecahkan rekor gol 1 tahun kalender milik Cristiano Ronaldo. Untuk Mbappe telah mencetak 55 gol sepanjang tahun 2025 dari seluruh ajang kompetensi, dan yakini hanya terpaut 4 gol dari rekor yaitu 59 gol yang telah dicetak Ronaldo pada tahun 2013. Performa yang sangat luar biasa untuk Mbappe terus berlanjut dalam beberapa pekan terakhir, dan ia baru saja telah mencetak 2 gol dan 1 assist. Real Madrid menang 3-0 atas Athletic Club tersebut. Untuk Real Madrid ya juga tidak untuk berburu puncak klasemen La Liga, yaitu datangnya dari tangan Barcelona. Laga melawan Celta Vigo pada akhir pekan ini menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan Mbappe menuju rekor tersebut. Untuk Mbappe telah mendekati rekor legendaris Cristiano Ronaldo tentunya.
Mbappe kini telah mencatat 55 gol dari 55 pertandingan sepanjang tahun 2025. Baik itu dari catatan tersebut telah menempatkan yaitu sangat dekat dengan rekor Ronaldo itu sendiri. Untuk Ronaldo yang sebelumnya telah mencatat 59 gol dalam kalender tahun 2013 bersama Real Madrid, dan rekor itu bertahan dari satu dekade dan belum mampu dilampaui oleh pemain manapun. Dengan 5 pertandingan tersisa untuk hingga akhir tahun, peluang Mbappe untuk memecahkan rekor terbuka sangat lebar untuk duel melawan Celta Vigo pada awal dari rangkaian laga penentu tersebut. Performa gemilang Mbappe di La Liga. Untuk di kompetensi La Liga pada musim ini teman-teman, yaitu Mbappe telah mengoreksi 16 gol dan 4 assist dari 15 pertandingan. Terakhir ini telah menjadikannya yaitu pencetak gol terbanyak sementara, dan ia unggul jauh dari Robert Lewandowski yang baru mencetak gol 8 gol bersama Barcelona. Untuk dominasi Mbappe telah menunjukkan betapa besarnya pengaruhnya dalam permainan Real Madrid. Setelah sempat mengalami awal musim yang sangat sulit usai pindah dari PSG pada tahun 2024, Mbappe kini tampil tanpa hambatan semenjak awal tahun, dan ia berubah menjadi pemain yang sulit dihentikan untuk persaingan ketat di papan atas La Liga. Yaitu di tengah pemburuan rekor individu Mbappe, dan Real Madrid juga terus menekan Barcelona di puncak klasemen. Saat ini juga Barcelona sempat unggul satu poin dari rival abadinya tersebut. Untuk Barcelona sendiri baru saja meraih kemenangan 3-1 dari Atletico Madrid tentunya ya teman-teman. Untuk kemenangan itu juga telah menandai kembalinya Rafinha dan Pedri dari cedera. Untuk dari posisi ketiga, Villarreal terpaut 5 poin dari Barcelona dengan 1 laga tersisa. Mereka belum terkalahkan di laga dalam 2 bulan terakhir ini. Dan untuk sementara untuk Atletico berusaha bangkit saat bertandang ke markas Athletic Club tentunya teman-teman. Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Bagi teman-teman semuanya, jangan lupa tinggalkan jejak di channel ini jika pembahasan yang saya sampaikan ini menarik tentunya, dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan yang saya sampaikan di video ini adalah merupakan pembahasan yang menarik teman-teman. Ya, apapun yang saya sampaikan juga di video ini itu adalah merupakan sebuah hiburan semata saja tentunya. Baik teman-teman ya, itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.